di hari yang kedua kita berkumpul kembali untuk mempersiapkan diri sebelum kita mengajar ataupun mendidik anak-anak kita semuanya. Sebagaimana yang kemarin sudah disampaikan bahwa sebetulnya pada kajian atau pelatihan ini adalah pelatihan dasar gitu ya, dasar-dasar yang setelah ini diharapkan antum semuanya bisa membuka lagi lebih luas wawasan mengenai tema-tema yang sudah disampaikan. Karena tema-tema yang disampaikan ini sebetulnya hanya mukadimah yang nanti setelah itu antum harus mencari, harus membaca lagi buku-buku ataupun literatur yang berkaitan dengan kependidikan untuk anak-anak nantinya. Dan sekali lagi untuk diharapkan aktif ya, karena untuk teknis ini sebetulnya akan lebih karena nanti pada asatidz itu akan lebih banyak menemukan masalah ataupun hal-hal yang mungkin membutuhkan solusi itu di teknis pengajaran ya, seperti itu. Baik, untuk kali ini yang akan kita bahas adalah generasi Qurani. Sebelum itu ada satu kisah yang sangat luar biasa supaya kita tahu bahwa kenapa kita harus hafal Al-Quran itu bukan hanya sekedar jadi imam ya. Kalau sekedar jadi imam itu gak bisa 30 juz sebetulnya. Hari ini orang-orang yang penting bisa ngaji Al-Fatihah, tahu surat-surat pendek jadi imam gitu ya. Tetapi sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk ya. Nah, suatu hari Rasulullah SAW bersama pasukannya itu beristirahat, pulang dari peperangan, beristirahat di suatu lembah untuk tidur di sana satu hari, dan setelah itu akan melanjutkan perjalanan lagi. Maka Rasulullah menawarkan kepada beberapa sahabat, siapa di antara kalian yang jaga malam ini, yaitu meronda gitu ya, jaga supaya nanti tidak ada yang menyerang kaum muslimin ketika beristirahat. Maka saat itu terpilihlah Ammar bin Yasir, yang kedua Abdullah bin Bishr. Abdullah bin Bishr ketika itu bersama Ammar bin Yasir di tengah malam mereka berjaga-jaga. Kemudian Abdullah ini berkata, siapa di antara kita yang mau istirahat duluan? Jadi jangan dua-duanya ngeronda begitu. Nah gitu ya, takutnya nanti kita sama-sama ngantuk, akhirnya tidur kedua-duanya. Sekali awam lah, siapa tidur duluan, yang satu berjaga. Kemudian yang jaga sudah mengantuk, dia tidur, bangunkan yang istirahat duluan. Maka yang hari itu disepakati adalah bahwa Ammar bin Yasir yang tidur duluan, yang berjaga adalah Abdullah bin Bishr. Berjagalah Abdullah bin Bishr ini ya. Kemudian di keheningan malam Abdullah bin Bishr ini dia berkata dalam dirinya, aku ini kok ngelamun gitu ya, nggak ada kerjaan gitu, daripada menghabiskan waktu seperti itu mending dipakai sholat, jaga sambil sholat. Akhirnya Abdullah bin Bishr ini ya, dia sholat, kemudian
kemudian dia menikmati sholatnya dengan sangat khusyuk, membaca Al-Quran dengan sangat panjang, dan benarlah apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW itu terjadi. Ada penyusup, ada orang yang mengawasi mereka. Nah, orang-orang ini ketika melihat kaum muslimin sedang tertidur, ternyata ada yang berjaga dan sedang sholat. Maka dipanahlah Abdullah bin Bishr ini oleh mereka. Dipanah, ketika dipanah, nancaplah di punggungnya. Panah itu nancap di punggungnya Abdullah bin Bishr. Abdullah bin Bishr itu ketika panah menancap di perut, di dadanya itu, dia tidak menghentikan sholatnya. Dia hanya mencabut panah itu, kemudian diletakkan di depannya. Dan bayangkan bahwa panah itu kan tidak seperti kalau kita panah hari ini, kayak paku ya, nyabutnya gampang. Kalau panah itu kayak pancingan gitu. Dia kalau sudah nusuk dibuka itu sulit. Gitu. Maka Abdullah bin Bishr itu dia ambil panahnya, dicabut, kemudian dilempar. Musuh melihat Abdullah bin Bishr nggak jatuh, dipanah lagi. Abdullah bin Bishr nancap, cabut, simpan lagi. Nancap, cabut, simpan lagi. Lihat bagaimana kekuatan Abdullah bin Bishr. Maka ketika banyak panah yang dia cabut dan menjadikan dia kehabisan darah muncrat gitu ya, darah terus keluar sampai dia lemas dan tidak kuat lagi. Akhirnya dia membangunkan Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir yang ketika itu bangun melihat Abdullah bin Bishr sudah tidak berdaya dengan banyak panah di sampingnya dan darah berlumuran. Kaget. Ini kenapa ini? Kenapa engkau gak ngasih tahu aku? Kenapa engkau gak bangunkan aku ketika panah pertama itu menancap? Nah, gitu. Maka Abdullah bin Bishr mengatakan, sungguh aku tidak suka menghentikan kenikmatanku membaca Al-Quran. Jadi lebar ya, tangis baca Quran, melakukan digagalkan sholatnya. Itu ya. Jadi bukan nyamuk yang nempel ini mah. Orang ayah nyamuk, ayah ribut kan. Khusyuk sholat. Ia panah menancap, dicabut, disimpan. Itulah dimana seseorang itu ketika dia belajar Al-Quran, ketika dia menghafal Al-Quran, menjadikan dia itu begitu nikmatnya membersamai Al-Quran, membaca Al-Quran, gitu ya. Jangan baca Quran itu baru satu baris, stop, tidur. Baru satu dua ayat, ngantuk, datang. Nggak kuat lama kita aja. Bahkan dikisahkan Utsman bin Affan itu menyelesaikan hafalannya satu mushaf 30 juz itu hanya dalam satu kali sholat malam saja, selesai semua. Itu tidak mungkin dilakukan dan selesai jika orang itu orang malas dan tidak mendapatkan kenikmatan. Itu karena saking nikmatnya makan oge terus nambah deui itu. Padahal perut itu sudah nggak ada ruang lagi. Tapi saking nikmatnya pengen terus dimasukin. Begitupun Abdullah bin Bishr dan para sahabat, gambaran mereka itu seperti hari ini kita menikmati makanan, gak mau berhenti. Mereka membaca Al-Quran, gak mau berhenti, nikmat terus dilantunkan dalam sholat itu. Nah, itulah generasi Qurani, generasi yang bukan menghafal Al-Quran hanya untuk ikut lomba, mengikuti musabaqah hifdzil Quran tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, nasional, dapat umroh selesai. Bukan itu tujuannya. Karena generasi Quran itu dia akan menjadi sumber rujukan, dan Quran ini akan menjadi tolak ukur dan
kurikulum pendidikan bagi dirinya, gitu ya. Itu kisah yang sangat luar biasa. Nah, Rasulullah Muhammad SAW diutus dengan tugas memperbaiki bumi dan penghuninya. Beliau hadir di tengah generasi yang telah lalai dan lupa kepada penciptanya. Jadi Nabi itu, kehebatan Nabi itu, kalau hari ini saya atau kebanyakan para asatidz berdakwah itu taklim, berdakwah itu mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang sudah masuk Islam. Jarang sekali para dai yang berdakwah ke pelosok-pelosok mengajak orang-orang non-muslim untuk masuk Islam, kecuali sedikit, gitu ya. Maka Nabi Muhammad SAW ini diutus di mana saat itu Jazirah Arab bahkan dunia semuanya berada dalam kejahilian. Makanya kalau kita baca Sirah Nabawiyah misalkan di dalam kitab Al-Fiqhul Maktum itu tidak langsung disebutkan kelahiran Nabi. Jadi pembahasan pertama dalam kitab itu tidak langsung nih nasab Nabi lahir, enggak. Sebelum kelahiran itu disebutkan bahkan zaman ratusan tahunnya dulu, supaya membuktikan bahwa Nabi itu berdakwah itu betul-betul di tempat di mana dunia itu sudah diselimuti dengan kejahilian, ekonomi jahiliyah, politik jahiliyah, keyakinan jahiliyah, akhlak jahiliyah, moral jahiliyah, hancur semuanya. Kecuali ada beberapa orang saja yang dikisahkan mereka masih memegang teguh ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam, gitu ya, seperti Waraq bin Nawfal, kemudian ada Zaid, ya, para pencari Tuhan saat itu. Nah, beliau hadir di tengah generasi yang telah lalai dan lupa kepada penciptanya. Patung di mana-mana ya, bahkan disebutkan ada 360 patung di sekitar Ka'bah saat itu. Mereka hidup dalam arus jahiliyah, ekonomi jahiliyah ribawi, gitu ya. Orang-orang tawaf itu, wanita itu sambil telanjang gitu. Yang kuat menghancurkan yang lemah. Syahwat adalah Tuhan mereka. Hukum yang ditegakkan adalah hukum rimba. Siapa yang kuat memakan yang lemah. Makanya kalau teman-teman tahu Hilful Fudul, pernah dengar? Hilful Fudul itu apa? Nah, apa ada yang tahu nggak? Hilful Fudul nggak pernah dengar nggak? Atau pernah baca? Kadang-kadang belum pernah, dan pernah baca sirah berarti. Yang ikhwan pernah dengar Hilful Fudul? Ini kelemahan kita tidak baca sirah. Hilful Fudul itu temanya ditulis setelah perang Hujar. Itu sebelum kenabian. Hilful Fudul itu ketika masa jahiliyah. Hilful Fudul itu adalah perjanjian di mana para suku Quraisy, ya suku-suku di Makkah itu, mereka berjanji jika ada orang yang dizalimi oleh satu suku, maka suku-suku yang berjanji ini akan melindungi suku yang dizalimi. Itu namanya Hilful Fudul. Kenapa ada Hilful Fudul? Karena saat itu orang-orang yang lemah sukunya atau orang yang lemah selalu dizalimi, tidak boleh menang oleh orang-orang yang kaya ataupun yang kuat sukunya. Jadi ada satu kisah, ada seseorang pedagang di Mekah, kemudian barangnya diambil dari duitan.
Sehingga orang yang dizalimi ini dia teriak-teriak di Mekah untuk minta ditolong, tetapi tidak ada yang menolong. Hingga akhirnya dia naik ke sebuah bukit, kemudian menyeru suku-suku supaya membantunya, tetapi tidak ada yang. Akhirnya datang satu orang, ya, yang dia ini menyampaikan bahwa bagaimana mungkin orang yang dizalimi dan minta tolong tidak dibantu. Akhirnya dibuatlah satu perjanjian di mana suku-suku semuanya bersekutu. Mereka berjanji untuk membantu jika ada kejadian seperti itu lagi. Dan Rasulullah SAW itu ketika dia menjadi seorang nabi, dia berkisah dulu ada sebuah perjanjian di rumahnya Abdullah bin Jada'an, di Juda'an ya, atau Amr bin Juda'an kalau nggak salah, yang jika itu ada di Islam ataupun ada hari ini yang mengajak aku untuk berjanji seperti itu, maka aku akan mendatanginya. Gitu ya. Nah itu hukum riba, ataupun siapa yang kuat memakan yang lemah. Seperti itu. Itulah yang terjadi. Kemudian kalau kita melihat sejarah pasar Manako, pasarnya Nabi SAW, Nabi itu punya pasar. Ya, Nabi itu punya pasar. Yang pasar itu untuk menyaingi pasarnya orang Yahudi. Karena pasarnya orang Yahudi itu sangat besar sekali dan memakai akad riba di sana itu. Ya. Dan tanahnya itu milik orang Yahudi. Orang yang berjualan di sana aturannya aturan Yahudi. Maka Nabi SAW ketika membangun Madinah, setelah membangun masjid, meneruskan membuat sebuah pasar yang pasar itu menyaingi orang-orang Yahudi. Jadi bukan hanya bukan sekedar membangkitkan ekonomi masyarakat Muslim di Madinah, tetapi juga untuk menghilangkan riba. Makanya ada kaidah di dalam Al-Quran, kan kalau Al-Quran itu yamhaqullahu riba wa yurbi as-shadaqah. Ya. Allah menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Riba itu bisa hancur dengan sedekah. Contoh kalau kemarin itu kan ketika setelah momen 212 ya, kemudian dibuatlah 212 Maret. Tetapi sistemnya bukan wakaf, bukan sedekah. Semua orang bisa nyimpan dana di sana, dapat keuntungan. Akhirnya kalau kita lihat 212 Maret hari ini nggak berkembang karena harga ditekan habis-habisan, ya. Dan mereka harus mengeluarkan keuntungannya dan dibagi-bagikan kepada yang menyimpan asetnya. Bayangkan kalau 212 Maret itu adalah wakaf, semua orang wakaf saja, sedekah. Tempatnya sedekah, bangunannya sedekah, modalnya sedekah, maka dijamin harga bisa lebih ringan. Jadi begitulah pasar Nabi SAW, tempatnya sedekah wakaf, orang yang berjualan digratiskan di sana, dan seterusnya. Jadi, maka wakaf ini menjadi salah satu metode untuk mengembalikan ekonomi kaum muslimin. Sehari ini kan memang muslimin itu mereka belum sadar zakat, wakaf, sedekah itu masih pada pelit mereka itu. Kemudian bumi harus kembali baik, keadilan harus ditegakkan, kesejahteraan harus kembali untuk semua manusia. Manusia harus hidup dengan cara manusia dengan kehormatannya. Nah,
harus dikembalikan. Kemudian Allah utus Nabi Muhammad SAW. Apa kurikulum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya? Ini supaya kita tahu bahwa ini kita kalau ingin memperbaiki sesuatu, mengajarkan sesuatu, kita ini kan ingin mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari mana awal titik awal Nabi Muhammad SAW bisa mengajar itu? Hanya satu ya, yaitu dari Al-Quran. Kurikulumnya hanya Al-Quran saja. Allah hanya turunkan Al-Quran dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak mendapatkan wahyu ataupun panduan lain kecuali Al-Quran dan bimbingan wahyu. Hanya memang Al-Quran ini bisa dipahami bagi orang-orang yang berilmu saja. Bisa dipahami jika kita belajar ilmunya. Ya. Makanya salah satu saran ketika kita membaca Al-Quran itu tidak cukup bahasa Arabnya saja, ayatnya saja. Diusahakan kita juga membaca tarjamahnya, minimal tarjamah. Kalau tafsir panjang, ya, maka Al-Quran adalah sumber ataupun kurikulum pertama yang Allah berikan kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Untuk itulah Al-Quran selalu menjadi tolak ukur. Saat Al-Quran ini hidup di sebuah generasi, maka pasti akan menjadi generasi unggulan pemimpin bumi. Saat Al-Quran ini jauh dari generasi, maka masyarakat bumi akan kembali gelap dalam dekapan kejahilian dan Muslim tidak mampu menjadi pemimpinnya. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya mengangkat suatu kaum itu dengan Al-Quran dan menghancurkannya juga dengan Al-Quran. Jadi kalau kita ingin melihat peradaban ini sudah baik atau peradaban ini sudah mulai muncul atau tidaknya, lihatlah generasi kita itu seberapa dekat mereka dengan Al-Quran. Makanya salah satu ulama ditanya bagaimana kehidupan para ulama atau sahabat dulu dengan Al-Quran. Maka dia menjawab, kebersamaan mereka dahulu dengan Al-Quran itu sebagaimana hari ini kalian bersamai gadget-gadget itu. Ya, hari ini kan kita istirahat setik kan HP, ngalamun setik kan HP, ini gawe lupa HP, buru-buru balik deh. Asal tergena hati temu HP mah. Selalu resah kita itu tanpa handphone itu. Bahkan yang jadi masalah itu di handphone kita ada Al-Qurannya, di laptop kita ada Al-Qurannya, di tab kita ada Al-Qurannya, di bawah hungkul dibaca taruh, dan di muka mah pasti WhatsApp, pasti Facebook, pasti Instagram. Nah, selama itu yang menjadi kebersamaan generasi kita, maka peradaban ini belum muncul. Jadi tolak ukurnya disebutkan oleh Nabi juga ketika Allah mengangkat sebuah generasi itu dilihat dari seberapa dekat dia dengan Al-Quran. Kalau kita tanya diri kita, berapa ayat setiap hari kita baca Quran? Atau berapa juz? Satu juz, ada satu juz satu hari, sehari. Nah, satu juz ke jalannya, jalan atau utara. Nah itu kita lebih sering membaca media sosial
yang padahal media sosial itu belum tentu penting. Terus saya sehari-hari itu sama Quran lupa. Nah, maka harus kembali kepada Al-Quran. Bukankah kalau kita baca Al-Quran satu huruf itu 10 kebaikan? Ya, mau mencapai 10 pun meraih pahala Anda. Kamu mentabak Anda. Ya kalau ukurnya di Indonesia ini membaik atau hancurnya negara ini adalah Al-Quran. Jika mereka jauh dari Al-Quran, hancur. Dan alhamdulillah sebetulnya khususnya di Indonesia sekarang sudah mulai banyak sekolah-sekolah yang berbasis hafalan Al-Quran. Tapi tadi nggak menjamin karena tujuannya nggak betul. Ya, sekarang banyak lagi jadi Al-Quran itu hafalan seperti ngantrean. Wah enak ternyata nih hafal Quran. KB sekolah di levelan apa sekian juz, wah hati-hati. Al-Quran itu bukan untuk dijual belikan. Ya. Nah, nanti saya akan sebutkan beberapa generasi. Jadi generasi dahulu itu usia 7 sampai 14 tahun itu rata-rata menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya. Ya. Kalau 14 tahun ini kan setelah SD lah, SMP kelas 1 2 kan itu. Berarti sudah selesai hafalan Al-Qur'an mereka itu. Kita itu yang di TK, yang di SD, yang di SMP, yang di SMA, yang kuliah, apal-apal Quran teh. Nu apal teh takeneh gitu. Usia belasan tahun menyelesaikan ilmu agama standar dan mulai spesifikasi ilmu. Jadi setelah mereka hafal Quran, baru Al-Quran itu dirinci dipelajari, ilmu alatnya, tafsirnya, semuanya. Usia 20-an sudah menjadi orang besar. Berarti usia 20-an itu mereka sudah siap berbakti untuk agama. Ini para penghafal Al-Quran di usia dini ya. Ini Imam Asy-Syafi'i hafal Al-Quran ketika usianya 7 tahun. Diulang usia 7 tahun teh diulang hafal Quran teh. Leutik keneh. Bisi teu jangkung berat ku ya. Gitu ya. Usia 7 tahun, 10 tahun hafal 7.000 hadis. Orang hafal bulu-bulu malam teh bab niat hungkul. Eta kita lengkap hafal teh. Innamal a'malu binniyat geus kitu. Kadituna teh apa? 7.000. Ayo apa 7.000? 7 buat 7. Imam At-Tabari, tafsir At-Tabari tahu ya? Ya. Pernah ya? Pernah. Minimal pernah lihat lah. Dia ahli tafsir, hafal Quran usia 7 tahun. Antum lihat ya usia mereka hafal Quran itu berapa rata-rata? Di usia 8 tahun menjadi imam sholat, kemudian mulai menulis hadis di usia 9 tahun. Jadi pendidikan kita itu kalau diibaratkan seperti segitiga gini, gitu ya. Dari bawah ke atas pendidikan kita itu. Jadi kalau bawah itu kan lebar, ke atas menyempit. Itu mulai dari SD itu pelajaran banyak, SD pelajaran banyak, SMP banyak, SMA banyak, masuk kuliah itu menyempit sedikit-sedikit, akhirnya dia cuma pakarnya satu. Kalau Islam itu enggak, dia belajarnya satu dari segitiga berbalik, dari satu Al-Quran sama Sunnah menyebar, dia pakarnya banyak. Itu ciri khas Islam. Kalau kita lihat Imam Asy-Syafi'i, yang kita tahu Imam Syafi'i ahlinya ahli apa? Fikih kan? Fikih Imam Mazhab. Padahal tauhidnya, sirahnya,
kuda memanahnya, semua pakar ya. Ini Ibnu Qudamah hafal Al-Quran usia 10 tahun. Kemudian Ibnu Sina, Ibnu Sina ini meskipun ulama tokoh yang akidahnya banyak para ulama dipermasalahkan, tapi ilmu kedokterannya sampai sekarang masih dipakai. Hafal Al-Quran umur 10 tahun 10 tahun ya. Kemudian Imam Nawawi kemarin sudah saya kisahkan ya, gak mau main, hafal Al-Quran sebelum balik. Kalau balik 13 tahun 16 tahun berarti sebelum balik itu ya di bawah itu. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal hafal Al-Quran sejak kecil ya. Kemudian Ibnu Khaldun hafal Quran usia 7 tahun. Jadi ulama itu Al-Quran dulu sebelum yang lain. Ibnu Khaldun itu kan ahli ada muqaddimah ya, muqaddimah Ibnu Khaldun ya. Imam As-Suyuti hafal Al-Quran sebelum umur 8 tahun. Umur 15 tahun hafal kitab Al-Umdah, Minhaj Al-Fiqh wa Usul Alfiyah Ibn Malik. Nah ini keren ya. Jadi ulama kayak Ibnu Abbas itu apa ya? Ketika suatu hari Umar bin Khattab mau rapat dengan dengan para ulama, dengan wakil-wakil Dewan Pertimbangan Presiden tadi. Kemudian setelah itu, ketika itu masuk Ibnu Abbas yang usianya masih 15 tahun. Kemudian sahabat yang lain bertanya, kok ada ini anak kecil, kalau segini di rumah saya juga ada. Kata Umar bin Khattab, jangan lihat kecilnya, dia mungkin kecil badannya tapi ilmunya lebih besar daripada badannya. Kalau mau dites silakan dites. Ibnu Abbas ahli tafsir yang didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma alimhu alim faqihu fiddin wa alim ta'wil. Umar bin Abdul Aziz ini hafal Al-Quran saat masih kecil. Ibnu Hajar Al-Asqalani, nah ini yang disebut anak batu itu ya. Sudah dicari nama aslinya? Belum. Saya tahu. Belum, lupa oleh PR-nya. Palingan santri atau ngajakin PR. Ini Ibnu Hajar hafal Al-Quran 9 tahun ya. Jamaluddin Al-Mizzi hafal Quran saat kecil. Muhammad Al-Fatih penakluk Konstantinopel hafal Quran di usia kecil. Menakluk Konstantinopel ketika usianya 22 tahun, 21-22 tahun. Itu ya. Jadi usia-usia, kita lihat usia-usia ini tidak ada yang lewat setelah usia balik. Jadi sebelum balik mereka sudah selesai Al-Quran. Dan ini seharusnya yang menjadi targetan Kutab juga. Hanya yang menjadi masalah di Kutab hari ini, baik guru dan orang tuanya belum siap ketika anak harus hafal 30 juz. Anak itu siap-siap saja, otaknya masih bersih, masih bisa menghafal cepat. Tapi gurunya dan juga orang tuanya dia akan kewalahan karena harus menerima setoran, menerima murojaah, menemani dan lain-lain. Mau ayah gurunya jadi malindan katanya. Orang tuanya jadi semak dia. Kemudian ini yang tadi saya sebutkan, innallaha yarfa'u bihadzal kitab qauman wa yadh'u
akhirin. Sungguhnya dengan Alkitab ini, yaitu Al-Quran, Allah mengangkat suatu masyarakat dan dengannya dia menghancurkan masyarakat lain. Jadi harus diawali dengan Al-Quran. Siapapun orangnya, ada yang sakit, ada yang autis, komono autisme, dia nggak butuh ilmu lain kecuali dia bisa baca dan menghafal Al-Quran. Harus didahulukan Al-Quran, jangan dulu yang lain. Makanya orang yang hafal Al-Quran dia pasti cerdas, ya. Kemudian ini seorang tabi'in ulama, dia membuat syair, dia membuat kalimat keresahan dia kepada muridnya. Tolong ya Allah, seorang murid tidak hafal Al-Quran seperti buah kutlujah yang tidak aromanya, tidak ada aromanya. Maka dengan apa dia menikmati hidupnya? Hidup ini tidak bisa dinikmati kecuali dengan Al-Quran. Dengan apa dia bersenandung? Dengan apa dia bermunajat kepada Tuhannya? Al-Quran ini adalah sarana mendapatkan kenikmatan yang hakiki. Ya. Dia banyak orang-orang menikmati hidup itu dengan mabuk, dengan mendengarkan musik-musik, nyanyi-nyanyi gitu ya. Yang dengan nyanyian itu bukan menguatkan hati, tapi justru menghancurkan hati. Jadi, fungsinya hampir sama, mempengaruhi. Tapi kalau musik itu mempengaruhi hati menjadi sempit dan rusak. Tetapi kalau Al-Quran mempengaruhi hati menjadi lebih baik dan menenangkan. Di Al-Quran itu unsur utama peradaban Islam, harus jadi terukur Al-Quran itu. Ini 7 alasan mengapa kita harus menghafal Al-Quran. Ini Insinyur Abu Daim Al-Kahil. Dia ini seorang ilmuwan sains. Dia ilmuwan sains tapi ngajinya ngaji Quran. Ya, banyak artikelnya hasil penelitian dia terhadap Al-Quran mengenai sainsnya. Yang salah satu dia teliti juga adalah tentang menghafal Al-Quran. Yang pertama, kenapa kita harus menghafal Al-Quran? Al-Quran adalah kalamullah. Menghafalnya berarti melakukan amal terbesar dan membuka semua pintu kebaikan. Di Al-Quran ini adalah kalamullah. Menghafalnya berarti melakukan amal terbesar dan membuka semua pintu kebaikan. Yang kedua, setiap satu huruf adalah 10 kebaikan. Surat terpendek adalah Al-Kautsar, terdiri dari 42 huruf, berarti sama dengan 420 kebaikan. Di Quran itu ngaji sebentar pahalanya besar.